Kisah berlatar di Texas Utara tahun 1873, di mana John terlihat sedang mengendarai sebuah gerobak menuju sebuah tempat. Dan tak lama kemudian datanglah dua orang perompak lastri yang niatnya mereka ingin menjarah barang-barang berharga miliknya. Namun saat mereka memaksa John menyerahkan barang bawaannya, John pun menjadi kesal dan langsung menghajar kedua perompak itu. Mereka berdua pun dibuat tidak berdaya. And your supply. Singkat cerita, setelah 1 tahun berlalu, John pun kembali terlihat yang kini menempati kontrakan 2 lantai ber-AC dan sudah mengganti namanya dengan Ipan, yang merupakan nama samaran untuk menutupi identitas aslinya. Tak lama datanglah seorang marsekal bernama Austin dan seorang deputi temannya, Austin, di mana mereka berdua ini sedang membawa buronan kelas kakap menuju San Antonio untuk diadili. Namanya adalah Crowley. Dia adalah mantan kolonel yang memimpin sebuah kelompok jahat yang terbilang kejam. Bahkan digadang-gadang lebih bejat daripada setan. Tujuan Austin dan juga temannya adalah untuk beristirahat sejenak dan ngopi di kafe terlebih dahulu, sehingga mereka harus menitipkan buronannya di sana. Sheriff di kota kecil ini bernama Vermont Kelly, di mana sampai saat ini Kelly belum mau menikah, padahal ada wanita cantik yang benar-benar mencintainya. A nice size one? Fooling. I think we should... So we don't have to keep using the church. Huh? Maybe Where I think we should expand first. Singkat cerita, sampailah Ipan dan rombongan Austin ke kantornya Kelly, dan di sana juga terdapat bapak wali kota yang cukup dibuat ketakutan begitu melihat Crowley, karena dia tahu betul dengan informasi yang beredar dengan Crowley ini. Sehingga atas dasar itu wali kota pun sempat menolak keinginan Austin untuk menitipkannya. Namun beda pendapat dengan Kelly, tidak khawatir sama sekali, apalagi itu memang bagian tugasnya sebagai seorang sheriff di kota tersebut. Sehingga dia pun memaksa wali kota untuk tetap tenang dan tidak berbuat kegaduhan. office. Looking like even cannibals. They used to Antonio to face trial for murder. citizens. Is that understood? Bad happens. Your job depends. Tak lama setelah itu mereka pun kedatangan 2 agen Tinkerstone yang sebelumnya memang diperintah oleh Austin sendiri. Namun dari gelagatnya mereka berdua ini sangat mencurigakan, apalagi salah satu dari mereka terlihat terluka, sehingga mungkin saja mereka berdua telah disabotase oleh anak buahnya Crowley. Ternyata memang benar, saat Austin menolak menyerahkan Crowley bersama mereka, salah satu dari mereka pun langsung menembak Austin. Namun beruntungnya tembakan itu tidak mengenai bagian vital Austin, sehingga Austin pun berhasil membalasnya. Sementara itu, satu orang lainnya lagi berusaha keluar dan menyandra salah seorang penduduk di sana, dan mengancam Ipan akan membunuh Sandra tersebut jika Ipan berani menyerangnya. Saat itulah kita pun diperlihatkan bagaimana kehebatan Ipan dalam membidik, sehingga dengan akurasi yang benar dan tepat, peluru pistol Ipan pun bersarang di kepala pria tersebut. Namun sayangnya insiden yang terjadi menewaskan temannya Austin karena sebelumnya ditembak oleh salah satu agen Tinkerstone saat berusaha kabur. Kita pun kemudian diperlihatkan dengan anak buahnya Crowley yang telah menyabotase para agen Tinkerstone. Di sana juga terlihat bahwa ada salah satu dari mereka yang disandra, dan itu mereka gunakan untuk memaksa 2 orang temannya agar mengambil alih Crowley yang sedang bersama Austin. Pemimpin anak buah Crowley bernama Grady
yang merupakan tangan kanan Crowley. Tak lama datanglah wanita yang merupakan wanita suruhan Grady, mengabarkan bahwa agen Tinkerston yang mereka suruh ternyata telah dibunuh dua-duanya. Dan Grady tidak menyangka bahwa di kota tersebut ternyata ada seorang yang luput dari pantauannya. Ya, itu adalah Ipan yang telah membantu menggagalkan rencana mereka. Untuk memuaskan rasa kekesalannya itu, karena rencana Grady gagal, Grady pun menyiksa dan membunuh agen Tinkerston yang mereka sandra. That and watching the doctor at work. Thank you, Marshall. Kembali ke tempat Ipan. Di sana Austin dibuat penasaran dengan apa yang dilakukan Ipan sebelumnya. Mencoba bertanya siapa dia sebenarnya. Dan saat itulah dia pun ingat dengan wajah-wajah yang tidak asing, yakni seorang jenderal yang bernama John Basil Turchin. Saat itulah Austin pun memberi salam hormat kepada John, yang tentu saja membuat Naura yang berada di sampingnya cukup kaget dan sedikit kesal kepada John karena merasa telah dibohongi. Sementara itu, para warga kota terlihat sangat panik akibat ulah wali kota yang menakuti mereka dengan berita kedatangan anak buah Crowley dan menyuruh mereka bersembunyi di gereja. Padahal hal tersebut sangat disayangkan, mengingat John dan kawan-kawan tentunya membutuhkan mereka untuk bekerja sama. Block as I can inside the church. You're welcome to join us if you'd like, Ivan. I can. I reckon, monster. You'd be surprised. Akhirnya karena mereka tidak cukup orang untuk melawan anak buah Crowley, John yang bertindak sebagai pemimpin pun merangkai sebuah rencana sederhana, di mana dia menyuruh Austin dan Killy untuk tetap menjaga Crowley di penjara, sedangkan ia sendiri akan menggunakan taktik gerilya. Namun sebelum itu, John juga membekali para wanita yang bersama mereka dengan senjata miliknya, dan menyuruh mereka untuk bersembunyi dan menembak siapapun yang mendekati mereka. Find you. Come back alive. Singkat cerita, tibalah para anak buah Crowley ke kota tersebut, di mana mereka langsung berpencar untuk mencari di mana Crowley berada dan membunuh setiap orang yang mereka temukan. Sedangkan John sendiri akhirnya terlihat kembali dan saat ini dia telah berhadapan langsung dengan anak buah Crowley dan berusaha terus menghabisi dan membunuh mereka satu persatu. Sementara di sebuah rumah, salah seorang anak buah Crowley tiba-tiba muncul dan menangkap Jenny, yakni pacarnya Sheriff, dan berniat memperkosanya. Beruntung hal tersebut tidak terjadi, namun dia berhasil menembak Jenny yang kemudian cepat-cepat melarikan diri karena dia dibantu oleh Juleha. Sementara di sisi lain rumah, keberadaan Naura juga ketahuan oleh anak buah Crowley. Sempat berusaha menembak, namun meleset. Namun Naura bukan wanita biasa. Dia tahu kelemahan pria tersebut dan menendangnya. Saat pria itu benar-benar marah dan hendak membunuhnya, John pun muncul menembak kepalanya. Nora, Arlene. Kembali ke penjara tempat di mana Austin dan Killy berada. Di sana mereka terlihat didekati 4 orang anak buah Crowley, yang berarti kondisi mereka sudah terpojok, sehingga Killy pun harus menunjukkan kemampuan terbenamnya dan segera keluar untuk menghabisi para orang tersebut. Saat Killy hendak mengamankan sekitar penjara, Austin rupanya didatangi salah seorang anak buah Crowley. Dia pun diam-diam bersembunyi di balik pintu dan menghajar orang tersebut.
Kembali lagi kepada John, di mana saat ini dia berhadapan kembali dengan beberapa anak buah Crowley yang tersisa. Dan dengan begitu mudahnya, John pun berhasil membunuh mereka semua. Namun usaha John dan kawan-kawan sepertinya tidak membuahkan hasil, karena tanpa diduga Grady mengetahui tempat persembunyian para penduduk di gereja, yang memang sebelumnya itu adalah ide yang bodoh. Dan hasilnya Grady pun memanfaatkannya untuk mendapatkan Crowley. Akhirnya demi keselamatan para penduduk, mau tidak mau Killy pun menyerahkan Crowley kepada Grady dan membiarkan mereka keluar dari kota begitu saja. The preacher for a while. What preacher? Bend your tongue, folks. He's still alive. And he's no other than General. Namun kesalahan sepele yang menjadi kesalahan Crowley adalah ketika dia membunuh si pendeta di depan gereja dan berniat membakar gereja tersebut. Karena saat tengah itulah John pun kembali muncul dan menghabisi mereka, termasuk membunuh Grady, si tangan kanan Crowley. You're Curly Wolf and Kini yang tersisa saat ini hanyalah Crowley sendiri, yang sebenarnya dia bisa saja dibunuh oleh John. Namun karena John ingin Crowley tetap hidup dan segera diadili, John pun ingin sedikit bermain dengannya melalui adu kecepatan menembak. Dan seperti yang sudah diprediksi, John lah yang akan jadi pemenangnya. Saat sudah kalah itulah Crowley pun mengatakan kepada John bahwa mereka berdua adalah sama-sama pembunuh. Namun John membantah hal itu karena John membunuh demi menegakkan keadilan, tidak seperti Crowley yang membunuh tanpa alasan. Akhirnya John dan Austin siap-siap pergi untuk mengantar Crowley menuju San Antonio untuk diadili sebagai seorang penjahat. Dan film pun berakhir.